keabanannya. Yang saya tanya kenapa buktinya tidak ada gitu loh. Biaya gaji misalnya di ledger 3 miliar. Berarti yang namanya biaya gaji di ledger 3 miliar ya jelas itu biaya gaji administrasi dan penjualan ya, bukan yang ada di COGS gitu loh. Ada yang bisa jawab? Selain Purnama dengan Rukmini, yang lain ada yang bisa jawab? Silakan kalau ada yang mau mencoba. Poinser mungkin? Pas Bu, belum bisa Bu. Nah, sorry? Belum tahu. Belum tahu. Ya. Gak ada yang tahu semuanya? Karena rahasia bukan Bu? Nah, betul Wina. Yes, betul. Karena konfidensial ya. Nah, datanya tersebut adalah konfidensial. Jadi, kalau kita selaku auditor pada saat melakukan pemeriksaan terhadap biaya gaji, ya, kita tidak bisa berhubungan dengan bagian akuntansi. Karena bagian akuntansi tidak akan ada datanya. Yang dia terima pasti datanya itu semua digabung jadi satu dalam satu bulan, bayar gaji perusahaan ya, gaji direksi, gaji karyawan semua totalnya aja 3 miliar gitu loh. Nah, dari 3 miliar itu rinciannya siapa-siapa aja, si A, si B, si C, si D, bagian akuntansi tidak akan ada datanya. Kenapa? Ya karena konfidensial kan datanya gitu loh. Kalau data tersebut diberikan ke bagian akuntansi, nanti nyebar dong semuanya. Tahu dong, data direksi, gaji direksi, gajinya komisaris, gajinya si A, gajinya si B, gajinya manajer, gajinya senior manajer, gajinya direktur, semuanya tahu dong, gitu loh. Nah, data itu semua adanya di bagian personalia. Ya, bagian HRD disimpan di sana. Nah, jadi auditor pada saat mau melakukan pengecekan ya, nah dia akan datang ke bagian personalia, dia tidak akan ke bagian accounting, dia akan ke personalia. Dan biasanya pada saat melakukan auditnya itu datanya tidak boleh keluar dari ruangan personalia. Jadi auditor akan diberikan akses ya, diberikan data ya, dan dikerjakan pada hari itu juga gitu loh, gitu ya. Nah, jadi dalam hal akan dilakukan sampling atau tidak, biasanya begini, yang namanya gaji setiap bulan jumlahnya sama dong, betul nggak? Apa iya setiap bulan gaji naik turun? Halo? Sama. Sama ya. Nah, yang namanya gaji setiap bulan pasti sama. Nah, biasanya kenaikan gaji itu kan setahun sekali, ya kan? Nah, jadi jumlahnya setiap bulan akan sama gitu loh. Nah, misalnya kalau karyawannya isinya cuma 50 orang, katakan gitu ya. Nah, dari 50, kalau memungkinkan semuanya dilakukan pemeriksaan dalam arti gini ya, hanya dicek PPh pasal 21-nya aja, nggak perlu dicek gajinya berapa gitu loh. Karena gajinya berapa itu bukan urusan auditor dong. Misalnya si Boinser misalnya kerja di PTA, mau gajinya 20 juta, mau gajinya 100 juta, itu kan bukan urusan auditor dong. Itu urusan manajemen perusahaan yang menentukan kan, mau kasih gaji berapa ke si Boinser gitu loh. Nah, tetapi yang harus dipastikan oleh auditor adalah pemotongan PPh pasal 21-nya benar nggak gitu loh. Nah, kalau misalnya perusahaan menggunakan sistemnya sistem apa gitu loh, dicek gitu loh, hasilnya netnya yang dibayarkan itu totalnya secara total itu sama nggak dengan yang dicatat di ledger di buku besar. Itu yang harus dipastikan oleh auditor gitu loh, bukan gajinya berapa gitu loh. Kan itu tidak ada kepentingan bagi auditor gitu loh, mau kasih gaji 1 miliar mau kasih gaji 2 miliar, itu kan kebijakan perusahaan gitu loh ya. Tetapi auditor harus memastikan pencatatannya benar nggak, jurnalnya benar nggak ke biaya gaji semuanya. Jadi nanti rincian dari personalia, dari HRD ya,
rinciannya setelah ditotalkan itu harus sama dengan total yang dia berikan ke bagian akuntansi, karena yang menjurnal kan bagian accounting. Nah itu sama nggak gitu loh. Nah kalau ada selisih harus ditanyakan ke bagian personalia, kok beda gitu loh. Bulan ini misalnya bulan Januari kok beda dengan ledgernya, rincian dari personalnya kok beda dengan ledger gitu loh. Nah itu ditanyakan ke personalia gitu loh. Nanyanya bukan ke bagian accounting, karena accounting cuma nerimanya total aja gitu loh, angkanya total, tapi rinciannya berapa dia nggak akan tahu karena konfidensial gitu ya. Nah jadi auditor itu harus langsung meminta datanya ke bagian personalia, dan biasanya tidak bisa langsung ke stafnya ya, staf personalia biasanya langsung atasannya ya, manajer personalia atau direktur keuangan gitu loh. Dan biasanya itu tidak di open ke semua auditor. Misalnya salah satu auditor aja yang ditunjuk untuk minta data tersebut ya, maka orang tersebut yang diberikan akses gitu loh. Kemudian dia cek perhitungannya udah benar apa belum gitu loh. Mungkin dia bisa sampling kalau misalnya karyawannya banyak, katakan misalnya karyawan kantor pusat ada 100 orang, kan nggak mungkin 100-100-nya dia periksa, mungkin dia bisa sampling gitu loh. Berapa banyak, 10 atau 20, katakan tergantung judgementnya ya dari auditor gitu loh. Nah dari 10 itu dia akan cek semua gaji yang dibayarkan berapa, kemudian PPh pasal 21-nya benar nggak perhitungannya gitu ya. Kalau dia sudah by system ya, sistem PPh pasal 21 biasanya sih sudah benar gitu loh. Cuma yang perlu diperhatikan konsistensinya aja. Harusnya setiap bulan gaji itu jumlahnya sama. Kalau misalnya ada yang berbeda, nah itu dilihat kenapa gitu loh. Ya, nah itu terkait dengan biaya gaji. Jelas pertanyaan siapa tadi itu? Wina ya. Jelas Wina? Iya jelas Bu.